Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berikut ini materi informatika yang akan disampaikan oleh kelompok 4. Berikut ini nama-nama anggota dari kelompok 4. Mari kita simak bersama-sama. Bab 1. Tentang informatika. Pada bab 1 ini terdapat materi yang membahas mengenai VUCA. VUCA sendiri merupakan singkatan dari volatility, tidak terprediksi, uncertainty, ketidakpastian, complexity, kompleksitas, ambiguity, ambiguitas. Selain itu, pada bab 1 juga terdapat penjelasan atau gambaran singkat mengenai bab-bab selanjutnya yang dimulai dari bab 2 hingga bab 6. Berikut penjelasannya. Bab 2. Strategi algoritmik dan pemrograman. Algoritma pemrograman adalah serangkaian proses yang wajib diikuti dalam suatu perhitungan pemecahan masalah, terutama pada program komputer. Oleh karenanya, harus bisa memahami dan mengetahui tahap awal dari pembuatan sebuah program. Strategi algoritmik dan pemrograman terdiri atas serangkaian aktivitas-aktivitas berkesinambungan yang merekatkan berpikir komputasional, algoritma, pemrograman, analisis data, dan praktik lintas bidang. Misi utama algoritma pemrograman adalah untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma ini merupakan suatu hal yang penting dalam aktivitas membuat suatu program. Cara kerja algoritma pemrograman adalah deskripsi dari sebuah proses untuk mengerjakan sesuatu yang disusun dalam sederet aksi. Sederhananya, prinsip kerja algoritma di pemrograman terbagi menjadi 3, yaitu input, proses, output. Bab 3. Berpikir kritis dan dampak sosial informatika. Berpikir kritis merupakan cara berpikir secara logis dan sistematis dalam membuat keputusan atau menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Cara berpikir inilah yang wajib dimiliki oleh semua orang. Dampak-dampak sosial dari adanya informatika yakni: pertama, aktivitas keseharian. Contohnya, berbelanja lewat online shopping pada virtual mall seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, TikTok Shop, dan lainnya. Yang kedua, pendidikan. E-learning adalah pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan media teknologi yaitu video conference, e-book, dan beberapa file. Kegiatan pembelajaran bisa dilakukan dalam forum diskusi, kuis daring, serta tugas yang dikumpulkan secara daring. Interaksi antara siswa dan guru maupun antar siswa dapat berkolaborasi dengan berbagai file atau dokumen. Kesehatan. Telemedicine, di mana kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke dokter untuk konsultasi dengan dokter, cukup via virtual, di mana kita bisa konsultasi tentang sakit kita. 4. Perdagangan, e-commerce. Bab 4. Jaringan komputer dan internet. Jaringan komputer dan internet adalah penemuan penting pada abad ke-20 yang mampu mengubah kehidupan manusia. Internet dapat melakukan banyak kegiatan sehari-hari dengan mudah, efektif, dan efisien seperti berbelanja, menonton film, mendengarkan musik, rapat, belajar bersama dengan guru atau teman-teman, dan masih banyak hal lainnya. Bab 5. Pengembangan aplikasi mobile dengan library kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk melakukan tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia. Kecerdasan artifisial telah menawarkan cara baru bagi pengembang mobile untuk meningkatkan aplikasi mereka. Dengan menggunakan library, kecerdasan artifisial dapat membuat aplikasi yang lebih berguna, lebih menarik, dan lebih cerdas. Dengan demikian, library kecerdasan artifisial dapat memberikan berbagai manfaat bagi pengembang mobile. Bab 6. Proyek analisis data, hutanku dulu, kini, dan yang akan datang. Hutan adalah habitat bagi spesies tumbuhan dan hewan, tempat karbon dioksida didaur ulang menjadi oksigen, tempat aliran hidrologi diatur, tempat air dan tanah dilestarikan, dan hutan sangat penting bagi lingkungan. Pada tahun 1950, luas wilayah hutan Indonesia diperkirakan mencapai 193 juta hektar. Tahun 2009, luas Indonesia berkurang lebih dari setengahnya menjadi sekitar 88 juta hektar.
Lalu tahun 2013, jumlahnya semakin menyusut sekitar 82 juta hektar. Tentu saja, itu bukan suatu kebanggaan, melainkan sebagai tamparan bagi masyarakat Indonesia. Sampai saat ini, bentuk kejahatan lingkungan berupa deforestasi menjadi ancaman terbesar bagi hutan Indonesia. Ketegasan pemerintah dalam penegakan hukum dan pemberian izin pengolahan hutan seharusnya menjadi kontrol untuk meminimalkan deforestasi hutan. Namun sayangnya, hal ini belum terlaksana secara efektif. Buktinya dari data Human Rights Watch tahun 2013 menunjukkan setiap tahunnya Indonesia merugi 2 miliar US dollar dari praktek-praktek korupsi dan pencucian uang di sektor kehutanan.